Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Yasin. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tes deskripsi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu tes deskripsi, apa struktur atau cara penulisan tes deskripsi, ciri-ciri tes deskripsi, dan langkah-langkah menyusun tes deskripsi. Baik, yang pertama kita masuki aja. Apa itu tes deskripsi? Tes deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Nah, itu kamu masuki, kamu garis besar secara jelas dan secara terperinci. Ingat, secara jelas dan terperinci. Sehingga, nah di sini titik poinnya, pembaca seolah-olah merasakan apa yang kita tulis, apa yang kita deskripsikan, apa yang kita jelaskan. Contoh sederhananya saja, ketika saya berada dalam kamar ini, nah saya akan menjelaskan apa saja yang ada dalam kamar ini. Baik, saya berdiri di kamarku menghadap utara. Kamarku ini berbentuk segi empat berukuran 2 kali 3 meter. Di pojok selatan kamar saya terdapat lemari yang menghadap utara yang berwarna coklat. Di dalam lemari tersebut banyak pakaian-pakaian saya. Dan di atas lemari tersebut beberapa buku kuliah saya terpapar dengan jelas. Nah, di samping lemari saya, tepat pada hadapannya itu ada kasurku yang berukuran 1 kali 2 meter. Kemudian di belakang lemari saya terdapat jendela yang tembus pandang langsung yang tembus pandang langsung secara nyata, yang dimana ada orang yang berdiri di luar, saya bisa melihatnya. Tembok kamarku ini berwarna kuning. Di sekeliling kamarku terdapat poster-poster Cristiano Ronaldo. Nah, seperti itu. Itu contoh yang sederhananya. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri tes deskripsi. Ciri umum tes deskripsi yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Nah, tadi saya sudah menggambarkan, saya sudah menjelaskan keadaan kamar saya. Nah, objeknya itu kamar saya. Oke, kemudian penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik yang dituliskan secara detail dan terperinci, sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan. Pasti kalian memahami apa yang saya jelaskan tadi. Pasti ada bayangan-bayangan lah. Walaupun gak semuanya masuk, tapi ada bayang-bayangan. Kamu mengerti. Kamu mengetahui apa yang saya jelaskan tadi itu kan. Nah, itu ciri-ciri tes deskripsi secara umumnya. Yang kemudian yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan. Nah, pasti kalian tadi merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang dijelaskan oleh saya. Nah, pasti kalian sudah seolah-olah kalian itu yang mengalami kejadian yang saya alami sekarang ini, yang menggambarkan keadaan kamar saya itu kayak gimana. Kemudian yang keempat, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikus objek secara detail. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ukuran kamar saya kayak gimana, 2 kali 3 meter. Ya sederhana sih, tapi nyaman lah. Terus ukuran lemari gitu kayak gimana, 1 meter. Nah, itu warna tembok saya warna kuning. Saya jelaskan semuanya secara terperinci sehingga Anda yang mendengarkan penjelasan ini bisa mengerti, memahami apa yang saya deskripsikan tentang kamar saya tadi. Yang kemudian ciri-ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Nah, yang pertama itu ada menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. Nah, ada di sini termasuk warna diperinci warna merah. Nah, tadi saya jelaskan, saya perinci warna tembok saya itu warna kuning. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Nah, saya menggunakan kalimat rinci, tidak berbaur-baur, tidak menggunakan bahasa kias atau lain sebagainya. Itu hanya untuk menyusahkan, mempersulit orang lain itu. Yang kemudian ada yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Ya, maksud dari sinonim ini itu lawan kata. Lawan kata, ingat. Materi sebelumnya ini sudah dijelaskan tentang sinonim. Sinonim itu lawan kata.
Astagfirullahaladzim, maksud saya sinonim itu persamaan kata. Jadi salah. Antonim itu lawan kata, sinonim persamaan kata. Yang kemudian ada 4, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Nah, majas, ya, maksud adalah majas adalah majas itu kayak peribahasa. Mirip-mirip dengan peribahasa lah majas itu. Misalnya pena menari-nari di atas kertas. Nah, itu majas metafora itu. Kalau nggak salah metafora, yaitu menggambarkan benda mati seolah hidup. Pena menari-nari di atas kertas. Nah, pena itu kan benda mati. Nggak mungkin menari-nari di atas kertas. Seolah-olah itu menghidupkan benda yang mati itu. Kalau nggak salah itu majas metafora namanya. Nanti coba kalian cek kembali. Kemudian ada kelima, tes deskripsi memunculkan kata ganti orang. Kata ganti itu ada aku, kamu, dia. Nah, kata ganti saya, aku, mohon maaf, pakai saya yang formal ya. Saya, kamu, saya, Anda, dan dia. Kata ganti kalian, mereka. Terus, pokoknya banyak kata ganti itu. Ya, kemudian struktur tes deskripsi atau lebih tepatnya ini, lebih dalamnya ini, cara menulis tes deskripsi itu seperti apa? Yang pertama ada identifikasi atau penyusunan umum. Yang berisi gambaran umum secara suatu objek. Nah, gambaran umum suatu objek. Nah, kamarku yang kecil. Secara umum itu objeknya kamarku yang kecil. Udah sampai sini aja. Jangan dijelaskan dulu. Yang ini cara ini untuk langkah-langkah menulis tes deskripsi. Kamarku yang kecil. Nah, sampai situ udah. Ya, kemudian baru kalian jelaskan masuk pada bagian kedua, deskripsi bagian. Nah, di sini tuh kalian menjelaskan seperti saya menjelaskan tadi itu ke warna dindingmu apa, ukuran kamu apa, ukuran kamar kamu itu kayak gimana, astagfirullahaladzim. Terus kemudian lemari kamu berwarna apa, ukurannya seperti apa, nah gitu. Kemudian itu ada penutupan atau kesannya. Di sini ada seperti kesimpulan atau saran lah di sini, kesimpulan atau saran. Biasa kalau penutupan ini pasti ada saran dan kesimpulan itu. Yang kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun tes deskripsi. Oke, yang pertama menentukan atau memilih objek seperti yang saya tadi. Kalian bebas pilih objek yang mana, mau pasar, mau sekolah, mau gedung, mau rumah sakit, mau kamar mandi, mau kamar tidur, mau ruang dapur, terserah kalian, bebas. Kalian mau deskripsikan apa saja, mau jelaskan apa saja, bebas, gak ada yang melarang. Asalkan jangan kalian deskripsikan Nabi Muhammad kalian, karena kalian gak mungkin pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau kalian sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad, alhamdulillah, bersyukurlah kalian itu. Yang kemudian ada menentukan tujuan teks. Nah, tujuan teks deskripsi kalian tujuan kalian menulis tes deskripsi apa? Kalau kalian, nah misalnya ada pacar kamu nih ya. Wah, ada pacar kamu ini. Ayang, panggil ayang kan, masih pacaran. Ayang, coba jelasin dong tempat tidur kamu itu kayak gimana biar aku nyaman nanti. Nah ini kesempatan kamu. Nah, kamu itu merapikan dulu kamar kamu itu. Nah, kamu baru jelaskan. Nah, agar si pacar kamu berminat untuk segera yakin untuk dinikahi kamu. Nah, terus kamu jelaskan, Ayang, kamu boleh nggak menggunakan bahasa formal, boleh menggunakan bahasa bebas, menggunakan bahasa sehari-hari, boleh. Misalnya seperti, Ayang, kamarku ini kecil, ukurannya 2 kali 3 meter, terus warna lemariku ini. Kamu jelaskan secara terperinci sehingga pacar kamu bisa melihat seolah-olah bisa melihat kamar kamu itu kayak gimana. Yang kemudian ketiga ada mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencukup struktur teks. Nah, tahan dulu ya. Mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Nah, ya ini maksudnya itu kamu mengumpulkan data itu kayak membuat tabel-tabel gitu, kayak membuat tabel-tabel biar si pembaca bisa lebih jelas mengerti. Ini coba kalau bertemu secara langsung ini enak bisa dijelaskan ini tabelnya kayak gimana. Terus misalnya kamu misalnya kamu menggambarkan gedung sekolah. Nah, itu kamu buatkan gedung sekolah. Satu kolom gedung sekolah buat gedung sekolah. Nah, itu kamu bagi-bagi kayak buat akar-akar itu. Terus ukurannya kayak itu kayak bentuk sekolahnya itu kayak gimana. Terus gurunya itu siapa, siswanya itu siapa.
Nah, dalam bentuk gedung sekolahnya itu kayak gimana, kamu bisa menjelaskan warnanya, dari luas halamannya itu kayak gimana, dari di bagian gurunya itu kamu menjelaskannya gurunya siapa, terus sifat gurunya itu bisa sifat gurunya. Tapi kalau 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 nggak mau ya nggak apa-apa, ini untuk menguatkan saja. Ini sifat guru itu hanya untuk menguatkan saja. Bisa kamu nggak tulis itu nggak apa-apa, nggak masalah. Terus gurunya itu misal guru mata pelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa, misalnya berbadan besar, berwarna putih dan sebagainya. Kemudian teman-teman kamu jelaskan kayak gimana, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang putih, kamu jelaskan secara langsung, secara terperinci. Nah gitu, membuat kerangka tulis, kemudian mengembangkan kerangka tulis. Nah itu maksudnya tadi. Nah ini kayak membuat tabel itu sama, ini seolah-olah sama ini ya. Nah, apakah sampai sini paham? Nah, apabila kalian belum memahaminya, kalian juga bisa langsung menanyakan langsung pada guru-gurunya. Nah, apabila kalian belum masih malu bertanya sama guru, ayo di kolom komentar kalian bertanya, nanti kita buat grup WA. Nanti kita secara jelas itu kita buat zoom untuk menjelaskan tes deskripsi ini atau materi lainnya. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.